Iya, lanjut aja. Nin udah bisa kan, Nin? Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu Guru mau tanya, siapa sih yang masih semangat belajar online-nya? Saya, Bu. Saya Bu. Ya, kita harus selalu semangat ya untuk belajar walaupun kita masih belajar dari rumah. Nah, sebelum belajar, Ibu minta tolong ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Febrianti. Sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, setelah berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Febrianti Putri, Hadir, Bu. Amelia, Hadir, Bu. Hadir Bu. Yeni Pratiwi. Hadir Bu. Oke, hari ini hadir semua ya. Selanjutnya, Ibu akan izin men-share screen untuk memperlihatkan PowerPoint dari materi kita pada hari ini. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan, Mbak. Oke. Itu bisa di slideshow nggak, Berika? Ntar lu lagi loading. Oke. Dah. Nah, jadi hari ini kita akan belajar IPA sesuai dengan kelas kita, yaitu kelas 6 di tema 5, subtema 1. Oke, selanjutnya. Nah, coba Bu Guru mau tanya, di sini ada gambar apa ya anak-anak? Magnet. Bu. Ya, magnet. Sesuai dengan gambar yang ada di layar kalian, maka hari ini kita akan belajar mengenai magnet. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Ada yang mau membantu Ibu untuk membaca tujuan pembelajaran? Saya Bu. Oke, Nandita tolong dibaca. Tujuan pembelajarannya dengan mengamati video pembelajaran dengan materi magnet, siswa dapat mengetahui dan memahami pengertian magnet dan sifat-sifat magnet. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui jenis-jenis magnet. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, bereksplorasi dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet. Nah, iya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, hari ini kita akan membahas mengenai magnet. Dan sesuai juga dengan tujuan pembelajaran pertama, sebelum memasuki materi lebih dalam, Ibu akan memperlihatkan kalian mengenai video pembelajaran yang berisikan materi magnet. Anak-anak bisa menyimak videonya dengan baik ya, dan juga nanti kalian bisa menyatatnya di buku tulis kalian. Baik, Bu. Halo, Assalamualaikum adik-adik. Apa kabar kalian di rumah? Semoga baik-baik saja ya. Masih semangat untuk belajar kan? Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengamati video pembelajaran dengan materi magnet, siswa dapat mengetahui dan memahami pengertian magnet dan sifat-sifat magnet.
gambar, siswa dapat mengetahui jenis-jenis magnet. Dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet secara benar. Hari ini kita akan belajar mengenai magnet. Kalian tahu tidak apa magnet itu? Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Ini adalah contoh gambar magnet. Tetapi tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet loh. Mengapa ya? Hal itu bisa terjadi karena magnet memiliki beberapa sifat khusus seperti 1. Magnet menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari bahan logam seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Magnet dengan kutub yang sama akan tolak-menolak, tapi dengan kutub yang berbeda akan saling tarik-menarik. Berikut adalah bagian-bagian yang ada pada magnet. Yang pertama ada kutub selatan. Kutub selatan pada magnet biasanya ditandai dengan simbol huruf S. Yang kedua ada kutub utara. Kutub utara pada magnet ditandai dengan simbol huruf yang ketiga ada garis magnet. Berikut adalah jenis-jenis atau bentuk-bentuk magnet yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada magnet batang. Yang kedua ada magnet silinder. Yang ketiga ada magnet jarum. Yang keempat ada magnet ladang. Yang kelima ada magnet karang. Lalu, benda apa saja ya yang bisa ditarik oleh magnet? Yuk kita jawab bersama. 1. Ada paku. 2. Peniti. 3. Jarum jahit. 4. Gunting. 5. Mur dan baut. 6. Rantai. Kalau tadi kita sudah tahu benda yang bisa ditarik oleh magnet. Sekarang adalah contoh benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kayu, kertas, penghapus, kaca, kaos kaki, dan pensil. Kita ingat, benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetis. Mari kita amati gambar di bawah ini. Apakah yang akan terjadi? Penjelasan dari gambar tersebut adalah magnet yang ada pada gambar akan mengalami tolak-menolak. Hal itu terjadi karena magnet dengan kutub yang sama didekatkan. Pada gambar terdapat dua buah panah yang memiliki arah berbeda. Berarti panah tersebut menggambarkan bahwa magnet itu saling tolak-menolak. Manfaat magnet bagi kehidupan. Yang pertama,
sebagai petunjuk arah pada kompas. Yang kedua, membuat pintu bebas untuk pencapaian. Planet ini terletak pada kutub gas bagian dalam. Yang ketiga, memudahkan kita untuk mengambil benda kecil yang dapat ditarik oleh magnet. Yang keempat, menggantikan roda pada kereta api nuklir. Sekarang, kalian kerjakan tugas pada buku Eva 5 halaman 5 sekalian. Oke, itu adalah video pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan menampilkan kembali materi yang ada pada PowerPoint. Masih menyimak anak-anak? Masih, Bu. Ini ada magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada sifat khusus magnet. Yang pertama ada menarik benda-benda tertentu. Sama seperti tadi penjelasannya bahwa magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda tertentu. Kalau tadi kalian menyimak, Ibu Guru mau tanya, benda-benda yang bisa ditarik magnet itu biasanya benda-benda yang terbuat dari bahan apa ya, anak-anak? Ada yang baja, kobalt. Iya, jadi benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet itu biasanya benda-benda yang terbuat dari besi, logam, baja, nikel, dan kobalt. Lalu sifat khusus magnet yang kedua ada mempunyai dua kutub. Siapa yang masih ingat kutub-kutub yang ada pada magnet apa saja ya anak-anak? Utara, selatan, dan selatan. Jadi magnet ini memiliki dua kutub, yang satu kutub utara dan yang satu lagi kutub selatan. Selanjutnya, nah di sini ada bagian-bagian magnet. Yang pertama itu ada huruf S. Huruf S itu adalah simbol dari kutub selatan. Dan sedangkan huruf U pada magnet itu adalah simbol dari kutub utara. U itu menandakan utara. Dan jika kalian lihat di gambar ini ada garis-garis dan tanda panah, itu merupakan garis-garis magnet dan arah magnet. Nah, kalau di sini kita bisa lihat anak panahnya ini menuju ke huruf S atau menuju ke kutub selatan. Berarti arah magnetnya itu keluar dari kutub utara lalu masuk ke kutub selatan. Selanjutnya, nah di sini ada 5 jenis magnet. Ibu Guru mau tanya ke Berika. Magnet yang pertama itu magnet apa namanya, Berika? Magnet silinder bukan, Bu? Coba diklik sekali. Oh, magnet batang. Ya, jadi magnet yang pertama ini adalah jenis magnet batang. Bu Guru mau tanya, magnet batang bentuknya seperti bangun apa ya, Berika? Balok. Iya, betul. Selanjutnya ada yang mau membantu Ibu menjawab jenis magnet yang kedua? Nandita ada? ada, Bu. Ya, Nandita, magnet yang kedua itu jenisnya namanya apa ya? Magnet ladam bukan, Bu? Silinder. Ya, coba kita lihat ya. Iya, betul. Magnet silinder berbentuk seperti bangun apa, Nandita? Tabung. Iya, betul. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan, kita break sebentar mendengarkan azan zuhur ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang ke jenis magnet yang ketiga. Ibu mau minta Febrianti untuk menjawab. Ada Febrianti?
Ada Febrianti Putri. Mungkin ke toilet, Bu. Oke, coba Nandita bantu Ibu lagi untuk menjawab Saya jenis menjawab, Bu. Oh iya, boleh Amel. Ini magnet jarum, Bu. Oke, kita lihat bersama-sama jawabannya benar atau tidak ya. Iya, benar. Itu adalah jenis magnet jarum. Nah, magnet jarum ini seperti bangun apa ya, Amel? Segitiga, Bu. Ya, betul. Seperti bangun dua segitiga ya. Lalu yang keempat, ada yang tahu nama magnetnya? Magnet ladam, Bu. Iya, betul. Jadi yang keempat ini adalah jenis magnet ladam. Nih, yang terakhir gampang banget. Ibu yakin pasti kalian tahu. Jenis magnet yang terakhir, yang kelima, adalah magnet Lingkaran, Bu. bentuknya seperti lingkaran ya. Diingat-ingat ya anak-anak bentuk magnetnya. Lalu selanjutnya. Nah, di sini ada ayo berlatih. Ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan pada hari ini. Setelah selesai kelas ini, tugas ini ada di halaman 8 di buku tema kalian. Nanti kalian bisa mengisi langsung di buku tema atau juga kalian boleh menuliskan di buku tulis IPA kalian ya. Nanti dikumpulkan paling lambat jam 6 sore di classroom. Ada yang ingin ditanyakan untuk tugasnya? Tidak, Bu. Tidak ya? Oke, sekarang kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Siapa yang masih ingat tadi di video sudah ditampilkan benda-benda yang dapat ditarik magnet? Ada yang bisa menyebutkan, bantu Ibu? Coba kita lihat dulu ya, gambar pertama yang muncul adalah jarum. Jarum jahit adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Lalu yang kedua, ada peniti. Peniti juga merupakan benda yang dapat ditarik oleh magnet. Ibu guru mau tanya, biasanya peniti digunakan untuk apa ya anak-anak? Pakai kerudung, Bu. Ya, betul. Lalu selanjutnya ada paku. Paku juga bisa ditarik oleh magnet. Yang keempat, nah ada yang tahu ini gambar apa anak-anak? Baut, Bu. Baut, Bu. Ya, ada baut, mur, dan sekrup. Dan yang terakhir, yang kelima, ada gambar jarum pentul. Nah, kelima contoh benda yang ada di layar kalian adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Dan selanjutnya, kita akan mengetahui contoh benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ada yang tahu? Kertas. Iya, betul. Coba kita lihat ya gambar pertama. Iya, betul. Kertas adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Lalu yang kedua, ada kayu. Kayu juga ya tidak bisa ditarik oleh magnet. Yang ketiga, ada kaca. Kaca juga adalah benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Yang keempat, ayo ada yang tahu yang keempat gambar apa ya ini anak-anak? Penghapus. Ya, penghapus yang biasa kalian gunakan ketika kalian salah menulis pakai pensil, kalian menghapus dengan penghapus. Dan yang terakhir adalah kaos kaki. Kaos kaki juga termasuk benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya, nah di sini ada benda magnetis dan benda non-magnetis. Ada yang tahu perbedaan dari benda magnetis dan benda non-magnetis? Benda magnetis yang dapat ditarik magnet, benda non-magnetis yang tidak dapat ditarik magnet, Bu. Oke, terima kasih Nandita. Sekarang kita lihat apakah benar yang dikatakan Nandita. Nah, benar. Ternyata benda magnetis itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetis adalah benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Jadi magnetis dan non-magnetis itu adalah
ciri benda yang berlawanan. Misalkan magnetis itu bisa, sedangkan magnetis itu tidak bisa. Jadi kalau ada non-magnetis, berarti tandanya benda itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Oke, next. Nah, ayo kita amati nih. Di sini ada gambar apa ya, anak-anak? Magnet. Magnet, Bu. Nah, coba kita perhatikan. Di situ ada kutub selatan dan kutub utara. N itu adalah kutub utara ya, anak-anak. Jadi, N itu adalah pengganti utara. N itu artinya north, yang bahasa Indonesianya itu utara. Nah, kalau misalkan kedua kutub yang berbeda disatukan, apa yang akan terjadi pada magnet pada gambar? Ada yang bisa menjawab? Saling menarik, Bu. Iya, betul. Ketika kedua kutub magnet yang berbeda disatukan, maka mereka akan tarik-menarik. Dan juga di sini sudah ditunjukkan oleh anak panah yang memiliki arah yang sama, yaitu ke tengah ya, anak-anak. Jadi, kalian harus ingat kalau misalkan kutubnya berbeda didekatkan, maka magnetnya akan saling tarik-menarik. Tetapi, jika kutubnya sama-sama, misalkan selatan dan selatan didekatkan, maka mereka tidak akan tarik-menarik atau tolak-menolak. Selanjutnya ada manfaat dari magnet. Yang pertama itu sebagai petunjuk arah. Biasanya petunjuk arah ini digunakan oleh para penjelajah atau pendaki gunung, yaitu seperti penggunaan kompas. Lalu yang kedua adalah sebagai perekat. Nah, nanti coba kalian perhatikan kulkas yang ada di rumah kalian, apakah pintunya tertutup rapat atau tidak. Nah, nanti kalian lihat kenapa ya kulkas itu bisa tertutup rapat. Ternyata di pintu kulkas itu terdapat magnet yang merekatkan pintu kulkas agar tertutup rapat. Lalu yang terakhir ada mempermudah mengambil benda yang kecil. Kalian tahu tidak, misalkan ada orang di jalan yang sedang membawa tongkat-tongkat. Ada yang pernah lihat? Biasanya sama ojek online di jalan. Jadi mereka itu membawa tongkat magnet untuk mencari paku-paku yang ada di jalan, untuk membersihkan jalanannya agar tidak membahayakan orang lain. Oke, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian kuis. Kalian nyalakan mikrofon kalian ya, kita jawab bersama-sama. Baik, Bu. Oke, sudah terlihat ya kuisnya? Sudah, Bu. Kita mulai ya. Saat memegang dua magnet, Tama mendekatkan kutub utara dari kedua magnet tersebut. Maka yang akan terjadi pada magnet adalah A. Tolak-menolak, B. Bersatu, C. Tarik-menarik, dan D. Tarik-menolak. Kutub utara dan kutub utara Tolak-menolak. Menolak. Iya, betul. Kalian harus ingat ya mengenai kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya, di bawah ini yang bukan merupakan benda magnetis adalah kayu. Kayu, iya benar. Selanjutnya, yang termasuk ke dalam ciri khusus magnet adalah memiliki lebih dari dua kutub, terbuat dari bahan kaos, terbuat dari besi, baja, nikel, dan memiliki permukaan kasar.
Ayo, Terbuat dari besi, baja, nikel. betul. Terbuat dari besi, baja, dan nikel. Soal nomor 4. Saat perjalanan pulang dari hutan, Sani tersesat. Kemudian ia mengeluarkan kompas. Setelah itu, ia dapat menemukan arah jalan pulang. Dari cerita tersebut, maka magnet dapat berfungsi untuk A. Menyusahkan Sani, D. Membantu Sani menunjukkan arah, D. C. Membantu Sani mengambil barang yang kecil, dan C. Menyesatkan arah. Ayo, magnet. Membantu Sani menunjukkan arah. Nah, jadi kompas itu juga menggunakan magnet ya di dalam penerapannya. Selanjutnya, benda yang tidak dapat ditarik magnet dapat juga disebut sebagai benda A. Non-magnetis, benda hidup, benda mati, atau benda magnetis. Ayo, siapa yang masih ingat? Benda yang tidak dapat ditarik Magnetis. Ya, betul. Benda non-magnetis. Soal nomor 6. Simbol S yang ada pada magnet memiliki arti A. Serupa, B. Selat, C. Selatan, dan D. Sampan. Ada yang masih ingat? Selatan. Ya, S itu merupakan kutub selatan. Selanjutnya, magnet memiliki, ayo siapa ingat, magnet memiliki berapa kutub? Ya, betul. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub apa saja? Utara dan selatan. Selatan. Selanjutnya, benda yang mampu menarik benda lain disebut A. Daya, B. Listrik, C. Gaya, D. Magnet. Magnet. Benda yang mampu menarik benda lain itu biasa disebut dengan magnet. Lalu selanjutnya, kutub yang ada pada magnet yaitu kutub selatan dan timur, barat dan timur, selatan dan barat, utara dan selatan. Utara dan selatan. Coba ya, kita pilih utara dan selatan. Apakah benar? Iya, benar. Soal yang terakhir. Jika 2 kutub magnet yang berbeda kutub didekatkan, maka akan A. Tolak menarik, C. Tarik menarik, B. Maksudnya B yang C terpisah, D. Tolak menolak. Ayo, ketik. Tarik menarik. Tarik menarik. Yang benar adalah tarik menarik ya, anak-anak. Oke, selanjutnya kita tadi materinya sudah, lalu tugasnya juga sudah, lalu juga yang terakhir kita sudah mengerjakan kuis bersama-sama. Sekarang Ibu mau menanyakan ke kalian, apakah ada yang mau memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang mau membantu Ibu? Saya, Bu. Ya, boleh Nandita. Hari ini kita belajar tentang magnet. Magnet itu ada 2 kutub, yaitu kutub selatan dan utara. Magnet itu ada bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi, nikel, dan logam. Iya, baik. Jadi hari ini kita juga sama seperti yang sudah
katakan sama Nandita bahwa hari ini kita sudah belajar mengenai magnet, dari pengertian magnet, sifat khusus magnet, bagian-bagian magnet, lalu ada jenis-jenis magnet, dan juga contoh benda yang bisa dan tidak bisa ditarik oleh magnet, dan juga ada pemanfaatan magnet. Nah, sepertinya cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian dan juga dapat bermanfaat bagi Ibu. Semoga juga kalian tetap bersabar untuk terus semangat belajar dari rumah, dan semoga kita bisa cepat-cepat bertemu di sekolah ya anak-anak. Dan sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan selalu menjaga masker. Maksudnya memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di hari esok. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, saya Arianto Pratama. Menurut saya videonya itu bagus, sangat baik penyampaiannya. Tapi di awal-awal video ada sedikit kekurangan. Suara musik sama pengantar pembicaranya itu lebih kencang suara musiknya. Jadi pembicaranya itu suaranya jadi kekurangan. Jadi tidak jelas suaranya, kedengarannya, karena suara musiknya lebih tinggi. Tapi untuk segala penyampaiannya itu amat sangat baik. Contohnya yang diberikan juga sangat menarik dan mudah dimengerti. Ya, sekian dari saya. Saya Hanifah Ciharina Sempata dari SD 06 Pagi. Saya akan memberikan tanggapan dari video Pradita Nada Fazriyah. Menurut kamu gimana pembelajarannya? Pembelajarannya itu sangat mudah dan bikin anak-anak semakin semangat belajar. Terus tadi materinya tentang apa? Tentang gaya magnet. Terus PowerPoint-nya bagaimana menurut kamu? PowerPoint-nya itu banyak warna-warna, terus dan juga menyenangkan, dan ada kuis juga. Terus tadi kamu seneng nggak pas lihat pembelajarannya? Seneng banget. Kenapa? Gara-gara di situ banyak warna dan banyak juga kuis-kuis bikin kita semakin semangat dan pintar. Di awal dan di akhir juga diberi motivasi biar anak-anak semangat dalam pembelajaran di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.